Karena yang masuk itu sebenarnya kan banyaknya perlu diseleksi kan. Serius enggak? Kalau serius baru diberi peluang. Dan kita memang memilih. Jadi tidak semua langsung boleh masuk, semua boleh investasi, semuanya lewat seleksi. Dan memang benar angkanya 58 triliun. Tapi itu angka gede banget loh. Ya semuanya kita harus optimis bahwa tantangan-tantangan karena perlambatan ekonomi global, karena perubahan iklim, karena tensi geopolitik yang semakin memanas itu bisa kita selesaikan dan bisa kita hadapi. Karena dengan optimisme itu, apa yang direncanakan, yang di angka-angka yang ingin dicapai itu betul-betul bisa direalisasikan. Tanpa optimisme sulit. Dan saya ulang, hilirisasi dan digitalisasi menjadi kunci menuju ke sana. Pak, masih tentang optimisme Pak, untuk investasi ke IKN juga kan target di 2024 ini sampai 100%, kan konteks ini masih 58,4 triliun. Optimisme dari pemerintah untuk Karena yang masuk itu sebenarnya kan banyaknya perlu diseleksi kan. Serius enggak? Kalau serius baru diberi peluang. Dan kita memang memilih. Jadi tidak semua langsung boleh masuk, semua boleh investasi, semuanya lewat seleksi. Dan memang benar angkanya 58 triliun. Tapi itu angka gede banget loh. Duit gede loh 58 triliun. Bapak izin isu lain Pak, ada tanggapan soal para hakim yang mau bersidang untuk minta kenaikan gaji dan Semuanya masih dalam kajian dan perhitungan di Menpan, Menteri Hukum dan HAM, dan juga Kementerian Keuangan. Semuanya baru dihitung dan dikalkulasi. Terima kasih Bapak. Ya. Pak, Mas setelah tanggal 20 Oktober Pak, setelah 20 Oktober Bapak atau pulang ke Solo atau bagaimana Pak? Tanggal 20 Oktober sore saya pulang ke Solo. Bapak akan ngapain Pak setelah pelantikan Pak, setelah pensiun sampai tidak lagi menjabat, Bapak akan aktivitasnya ngapain Pak? Ada kegiatan khusus yang akan Pulang ke Solo dulu. Liburan Pulang ke Solo dulu. Terima kasih Bapak. Tidur. Terima kasih Prabowo Pak, nanti pada saat pelantikan Bapak juga akan di DPR saat pelantikan bersama Pak Prabowo. Ya mungkin enggak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Apa? Nama Pak Johan Budi. Itu kan semuanya telah saya serahkan kepada pansel, panitia seleksi. Tidak ada yang namanya saya mengintervensi atau meminta. Nggak ada sama sekali. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden, Duta Besar Negara Rusia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, penjabat utama PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, beserta Bapak dan Ibu sekalian hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Presiden Republik Indonesia, para ketua dan wakil ketua lembaga tinggi dan lembaga negara sudah hadir di sini. Damai. Pak Sultan, terima kasih. Yang kami hormati membangun dalam 10 tahun terakhir, fondasi kuat untuk membawa Indonesia menjadi negara maju berhasil dibangun dengan berbagai program dan terobosan. Pembangunan
pembangunan infrastruktur masif untuk memperbaiki konektivitas, membangun Indonesia melalui penguatan ekonomi daerah dan desa, penyederhanaan regulasi dan birokrasi menjadi senjata memperbaiki iklim bisnis dan investasi. Di tengah berbagai guncangan dan tantangan ekonomi, mulai dari dampak pandemi, ketidakpastian global, hingga eskalasi ketegangan geopolitik, Indonesia tetap stabil dengan PDB tumbuh positif di kisaran rata-rata 5%. Iklim usaha terjaga, termasuk kepercayaan investor yang tercermin dari terus tumbuhnya realisasi investasi ke dalam negeri. Biaya logistik berhasil diturunkan dari 24% menjadi 14% pada tahun 2023. Peringkat daya saing pun naik dari ranking 34 ke ranking 27. Tahun ini menjadi titik penting seiring dengan transisi menuju pemerintahan baru. Meski sejumlah tantangan masih mengadang, dengan semangat keberlanjutan, kita optimis Indonesia maju akan terwujud. Dua tahun lalu dalam BNI Investor Daily Summit 2022, Presiden Joko Widodo menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan konsistensi di tengah perubahan fundamental dalam ekonomi global. Setahun kemudian, dalam BNI Investor Daily Summit 2023, Presiden kembali mengingatkan potensi dampak dari ketidakpastian dunia yang makin merajalela. Perang berkepanjangan hingga El Nino memicu risiko krisis pangan. Kalkulasi kebijakan yang tepat menjadi kunci agar nafas lebih panjang dan ekonomi bisa bertahan. Untuk negara kita sebetulnya arah ke depan itu sudah jelas. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.